Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Faiz, nambah F551-19072. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang tugas dari mata kuliah Cloud Computing, yang dimana kita disuruh membuat sebuah model yang terdapat satu kantor PT Telkom Sulawesi Tengah yang berpusat di Kota Palu. Kemudian memiliki beberapa cabang seperti Poso, Luwu, Toli-Toli, Buwol, dan juga Parigi. Nah, untuk tiap-tiap cabang ini memiliki beberapa unit yang ada kepala bagiannya, seperti kepala bagian kepelanggan, kepala bagian sumber daya manusia, kepala bagian resource, kepala bagian marketing, dan kepala bagian operasional, yang dimana memiliki dua device masing-masing seperti PC dan juga laptop. Nah, untuk konfigurasi yang digunakan di sini yaitu 1. Konfigurasi frame relay, 2. Konfigurasi DHCP server over VLAN atau virtual LAN, kemudian inter-VLAN routing, dan konfigurasi OSPF multi area. Nah, untuk konfigurasi frame relay itu seperti di sini. Frame relay yang dimana saya menyetingnya sesuai dengan link diagram logik seperti di bawah ini. Untuk from port serial ke 0, yaitu untuk sublinknya R1 sampai dengan R2, di mana ini router 1, router 2, kemudian serial 1 timbal baliknya ke router 2 dan router 1. Nah, untuk serial ini saya setting menggunakan data DLCI atau biasa dibilang atau kepanjangannya data link connection identifier, yang dimana DLCI 201 ke router 1 sampai router 2, kemudian DLCI 103 ke router 1 dan router 3, DL101 ke router 1, router 5. Begitu juga serial 1, serial 2, serial 3 sampai serial 8 dan 9. Nah, untuk settingan selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa teman saya yang di kelompok. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Riyandi Dwi Tama Johari, Stambuk F551-19049. Saya akan menjelaskan pada bagian konfigurasi DHCP server over VLAN. Jadi di sini DHCP disusun oleh perangkat-perangkat yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu DHCP server dan DHCP client. Nah, DHCP server ini adalah perangkat yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Nah, jadi akan diberikan IP secara otomatis. Kemudian biasanya DHCP server ini hanya ada satu dalam satu jaringan. Sedangkan DHCP client merupakan perangkat yang hanya menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server. Nah, jadi untuk konfigurasinya sendiri dilakukan pada router. Di sini kita memiliki 6 buah router, yaitu di sini ada router Palu, router Parigi, router Buwol, router Toli-Toli, router Luwu, dan router Poso. Nah, yang terhubung pada pusatnya di sini. Kemudian untuk komen untuk konfigurasinya, kita harus masuk dulu ke mode config pada router. Kemudian kita di sini mengetikkan IP, kemudian DHCP pool VLAN X. Nah, di sini X ini VLAN yang keberapa, begitu, seperti itu. Nah, di sini bertugas untuk membuat pool dengan nama VLAN. Ya, kemudian akan masuk ke mode DHCP config. Setelah itu kita akan ketik default garis strap router, kemudian IP address-nya seperti itu. Nah, jadi di sini kita menetapkan gateway pada router tersebut. Kemudian kita mengetikkan lagi command network spasi network address, kemudian spasi subnet masknya. Kemudian di baris selanjutnya kita mengetikkan DNS server spasi DNS servernya. Nah, jadi di sini contohnya pada router Palu kita bisa mengetikkan komen yang pertama pada mode config, yaitu DHCP pool VLAN 10. Nah, untuk di sini untuk membuat pool dengan nama VLAN 10 seperti itu. Kemudian
Pada baris selanjutnya akan masuk ke mode DHCP config. Kemudian kita mengetikkan default garis router. Nah, kemudian di sini IP address interface-nya yaitu 172.16.21.1. Nah, di sini adalah penetapan gateway. Kemudian pada baris selanjutnya kita mengetikkan network. Kemudian di sini 172.16.21.0. Di sini adalah network address-nya dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu pada baris selanjutnya kita mengetikkan DNS server 8.8.8.8. Jadi komen ini yang akan kita terapkan, kita berikan konfigurasinya pada setiap router yang ada di sini. Pada ke-6 router yang ada. Nah, kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Barat Sondak, Stambuk F551-1957. Di sini saya akan menjelaskan bagian konfigurasi router on a stick atau inter VLAN routing. Sebelumnya, router on a stick adalah skema yang digunakan VLAN yang berbeda untuk dimungkinkan saling transmisi data atau paket. Router yang terhubung ke switch hanya dengan satu terang link. Namun, VLAN telah dipisah di sub interface VLAN sebelumnya melalui skema VLAN tagging. Kemudian, ada dua cara untuk konfigurasi router on a stick. Yang pertama adalah sebelumnya kita mengaktifkan interface pada Cisco router yang akan digunakan sebagai gateway skema router on a stick. Kemudian cara yang kedua adalah membuat sub interface atau virtual interface di atas interface fisik yang nantinya digunakan sebagai gateway tiap VLAN-nya. VLAN tagging menggunakan .1 key sekaligus penetapan IP address-nya. Kemudian kita akan pergi ke router, kemudian kita ke VLAN database. Nah, berikut ini adalah hasil dari konfigurasi inter VLAN routing. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhad dengan nomor stambuk F551-19046. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tugas mata kuliah cloud computing dari kelas B. Di sini disebutkan soal buatlah submodel dengan menggunakan paket tracer di mana terdapat satu kantor PT Telkom Sulawesi Tengah yang berkantor pusat di Kota Palu, di mana memiliki 6 cabang di daerah itu Poso, Luwuk, Toli-Toli, dan Buol. Setiap kantor cabang memiliki 6 unit bagian, yaitu unit operasional, unit pelanggan, unit SDM, unit research, unit marketing, dan terdapat 2 kepala bagian di setiap unit bertugas pada PT Telkom. Jadi di sini proyeknya udah jadi. Saya buka terlebih dahulu.
Disebutkan juga untuk ketentuan setiap sub bagian kantor daerah memiliki 3 buah. Tiap unit bagian kantor memiliki 3 buah PC dan laptop atau laptop dan PC. Setiap unit berbeda contoh. Desain dengan bebas sesuai desain kelompok kami. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan poin dari yang saya dapatkan di kelompok saya, yakni OSPF multi area. Konfigurasi OSPF multi area untuk menghubungkan R6 dengan semua router yang terhubung ke Cloud Frame Relay. Cloud Frame Relay. Di sini ya, OSPF area 6 bagian sini. Apa sih manfaat dari konfigurasi OSPF multi area? Router yang terhubung dengan router provider lain disebut PE router, provider edge router. PE router ini mencakup wilayah tertentu atau area tertentu dalam jaringan antar PE router terhubung sehingga membentuk backbone network. Area backbone dalam konfigurasi OSPF biasa didefinisikan dengan area 0. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai OSPF multi area. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.